Halo sedulur yang suka nonton film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film yang bercerita tentang seorang gamers dan juga mantan atlet nasional taekwondo dijebak untuk pembunuhan. Dia bersama sekutunya memutuskan untuk menemukan pelaku sebenarnya dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sedulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Film diawali dengan pertempuran perang yang sangat sengit, di mana saling tembak dan saling bunuh tidak bisa terhindari lagi layaknya di Perang Dunia. Namun ternyata perang yang sangat mengerikan itu cuma sekedar di permainan sebuah game belaka. Scene memperlihatkan di dunia nyata di mana pemain game tersebut yang bernama Daejang mendapatkan telepon dari mamanya yang meminta Daejang untuk pulang sekedar mematikan gas. Namun Daejang menolaknya. 왜? 내 게임이야 게임. 그니까 왜 전화했냐고. 지금? 가스밸브? 그거 터져. 진짜 바빠서. 아 진짜. Tak lama kemudian, ketika Daejang asik bermain game, dia mendengar ada sebuah handphone di kursi sampingnya berbunyi. Dia pun menjawab panggilan tersebut dan si pemilik handphone meminta Daejang untuk mengembalikan ke rumahnya. Ketika Daejang sampai di rumah si gadis pemilik handphone, si gadis itu menyuruh Daejang untuk masuk dan menyimpan handphonenya di dalam karena kebetulan si gadis sedang mandi. Ketika sedang tidur, Daejang dibangunkan oleh banyak orang yang ternyata polisi lalu membawa Daejang ke kantor polisi. 당신의 하디스에 대한 미성년자 강간 살인 혐의로 체포. 움직이지 말라고. Di kantor polisi, Daejang diinterogasi dengan tuduhan pembunuhan terhadap seorang perempuan dengan berbagai alat bukti yang diperlihatkan kepada Daejang. Sedangkan ibunya Daejang meminta dukungan kepada orang-orang bahwa anaknya tidak melakukan pembunuhan tersebut, namun tidak ada yang menghiraukannya. 이거 좀 읽어봐 주세요. 이거 좀 읽어봐 주세요. 감사합니다. 보내주시면 저희가 검토를. Di sebuah kantor pengacara, ibunya Daejang meminta pertolongan, namun si pengacara menyarankan Daejang mengakui agar mendapat pengurangan hukuman. Dan di pengadilan, tidak ada sedikit pun yang meringankan Daejang. Semua bukti dan saksi memberatkannya sehingga tak dapat dihindari, akhirnya Daejang masuk penjara. 피고인 본윤 차례나 찔러 사망케 하였으며 사체를 욕실로 옮겨 몰입 상태의 게임 중독자는 현실과 게임 모든 증거가 명명백백하고 있다. 이에 본 재판부는 Di dalam penjara, Daejang mendapatkan perlakuan buruk dari sekelompok penguasa penjara. Si pimpinannya terus membahas tentang kasus Daejang. Dengan penuh amarah, Daejang menyerang pimpinan dari kelompok itu hingga hidungnya patah dan berdarah. Namun kembali Daejang mendapatkan pukulan balasan bertubi-tubi dari si pimpinan. 말씀하시면 예, 안 해주겠습니다 하고 Perlakuan buruk pun terus didapat Daejang di dalam penjara. Kali ini mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari para napi lainnya. Sehingga membuat Daejang stres dan mencoba untuk melakukan bunuh diri, namun masih bisa tertolong. 미쳤어? 그럼 니들이 할래? 야 이거 나 이 새끼들아 참어
Daejang dijenguk oleh ibunya. Ibunya memberikan semangat dan memberitahukan jika dia masih terus berusaha untuk mencari keadilan buat Daejang. 고맙게도 우리한테 연락이 왔어. 다음 Perlakuan siksaan terus didapat Daejang. Namun kali ini dia dihampiri seorang bapak tua ketika sedang makan. Si bapak tua memberikan sehelai daun sebagai obat untuk Daejang. 예전에 운동 좀 한 모양이야. Ketika Daejang sudah memiliki mental kuat dan berani melawan balik setiap perlakuan buruk terhadapnya, datanglah sang pengacara memberitahukan jika ibunya telah meninggal, sehingga membuat Daejang kembali terpuruk. 이게 뭐예요? 그동안 많이 힘들어하시긴 했지만 무슨 말씀 하시는 거예요? 아니 엄마가 갑자기 자네 말고 Di sebuah kerusuhan penjara, Daejang akan dibunuh. Namun dengan keahliannya mampu membuat si penyerang terkapar. Dan sesaat kemudian, Daejang melakukan penusukan terhadap dirinya sendiri. 나가면 계획은 있어? Daejang akhirnya dibawa keluar penjara menuju rumah sakit. Ternyata kejadian ini adalah rencananya untuk bisa kabur dari penjara dengan melumpuhkan orang-orang yang ada di dalam mobil. Akhirnya Daejang bisa meloloskan diri. Di perjalanannya, Daejang dibantu oleh pasangan turis yang kebetulan dia temui. Namun sesampainya di bandara, pasangan turis itu malah memberikan kunci mobilnya untuk bisa dipakai oleh Daejang. When we first came to Korea, now you can scrap it for Thank you. Ketika Daejang sedang melakukan perjalanan, dalam siaran radio diberitakan tentang dirinya yang kabur. Orang pertama yang ditemui oleh Daejang adalah si pengacara untuk membicarakan kematian ibunya yang aneh. Namun tak lama kemudian terdengar suara sirine polisi yang datang atas panggilan si pengacara. Dan tanpa pikir panjang lagi, Daejang lalu kabur kembali. Daejang pun lantas pergi ke sebuah warnet untuk melihat berita. Namun di saat membuka email, di sana terdapat file masuk yang memperlihatkan video CCTV dan analisa tentang kasus yang sedang dialaminya. Semua itu hasil dari yang dilakukan seorang hacker untuk mencari kebenaran dari kasus yang dialami Daejang. Penjaga warnet mencurigai keberadaan Daejang. Dan ketika hendak melapor, Daejang bisa memutuskan kabel teleponnya lalu pergi. 에서 영원히 잠들 뻔했다. 밖에도 세상의 빛을 보게 된다. 이 영상엔 수사선상에 오르지 않았다. 대신 Daejang pergi ke sebuah kafe untuk bertemu Teolbo, seorang hacker yang membongkar video CCTV. Dan ternyata Teolbo ini seorang wanita remaja pemalu untuk berbicara pun memakai telepon dan menggunakan aplikasi pengubah suara. Teolbo mengajak Daejang ke tempat tinggalnya yang penuh dengan peralatan komputer canggih. Dan juga Teolbo mengundang teman-teman sekutunya di games. Ternyata Daejang dan Teolbo telah lama kenal namun sebagai sekutu dalam sebuah game. Teman-teman lainnya pun datang. Tanpa diduga penampilan mereka jauh berbeda dengan profil di gamesnya. Mereka baru pertama kali bertemu di tempat itu walaupun telah lama kenal secara online. 드디어 정모. 사실 아니 대장 탈옥했다는 뉴스 나오자마자 가지고 뭘 막 강제로 보게 만들질 않나. 사람
Sekutu Games bersama-sama di dunia nyata sedang melakukan diskusi membahas mengenai kasus Daejang, di mana Teolbo memberikan analisa bukti-bukti dan juga kecurigaan-kecurigaan dengan kasus Daejang serta dicocokkan dengan kasus lainnya. Sehingga menemukan satu persamaan yang mencolok, yaitu keberadaan sebuah truk perusahaan yang sama di setiap kasus. Dengan ditambah kecurigaan jika kantor dari truk tersebut hanya di sebuah penampungan mobil rongsok. 이 트럭이 어딜 갔다 왔는데 일 때도 저런 게 있었나? 그래서 이 차들 주소지 추적해봤는데 Esok harinya, Daejang dengan satu temannya mengawasi tempat penampungan mobil rongsok yang dimaksud. Ternyata truk yang dicurigai memang ada di sana. Tak berselang lama, keluar beberapa orang berpakaian rapi. Daejang mengikuti mereka sedangkan temannya tetap mengawasi tempat mobil rongsok itu. Mobil yang diikuti Daejang memasuki rumah mewah dan Daejang pun ikut masuk ke dalam rumah tersebut. Ternyata di dalam rumah terdapat orang-orang sedang membersihkan kekacauan yang seperti terjadinya pembunuhan. Sedangkan di tempat rongsok mobil, teman Daejang memergoki mobil yang tadi diikuti Daejang telah kembali dengan membawa peti lalu dimasukkan ke dalam sebuah truk dengan stiker yang diganti. Daejang dan temannya bertemu di satu titik lalu menjelaskan jika truk yang membawa peti masuk ke apartemen yang terdapat di sana. Ketika sedang menyelinap, beberapa orang sedang merekayasa tempat kejadian perkara pembunuhan yang disaksikan sendiri oleh Daejang. 노준영이나 아는 사람이야? 만약에 Dengan keahliannya, Teolbo mencari data orang dengan memakai sidik jari yang dipasang oleh para perekayasa. Sebab sidik jari itulah nantinya yang akan dijadikan tersangka, sehingga mereka berencana untuk menyelamatkannya dari tuduhan menjadi pelaku pembunuhan. Si Patua, salah satu sekutu Daejang, bisa membuka handphone si calon tersangka lalu memasang penyadap sehingga bisa mengetahui setiap obrolan yang terjadi di handphone. 하셨어요. 뭐가 그렇게 간단해? 그러니까 문자 여보세요? 저기 Di salah satu hubungan telepon di handphone wanita itu, Daejang mengetahui jika orang yang sedang menelpon adalah suara perempuan yang pernah menelponnya untuk mengembalikan handphone yang tertinggal di warnet sebelum kejadian. Sehingga Teolbo mencoba untuk melacak keberadaan si penelpon tersebut. 변태 새끼. 이씨 배돼지의 내장을 다 긁어내. 야, 이 미친 새끼야. 백수는 뭐 전화도 하면 안 된다는 법도 있나 봐요. 이씨. 다 끝냈어. Ketika hendak mendekati wanita si penelpon, ada sebuah motor yang menjemputnya serta telepon yang memberitahukan bahwa dia telah terekspos. Sedangkan Daejang sendiri dilaporkan oleh orang-orang di sana kepada polisi. Kejar-kejaran pun terjadi antara Daejang dan motor penelpon. Namun di tengah jalan mobil yang dipakai Daejang mogok. Ketika hendak ditangkap polisi, datang sebuah truk menabrak mobil para polisi dan Daejang diculik oleh geng narapidana. 오랜만이다 이 씨발 새끼야. 선생님. 뭐 있어 이 Teolbo menelpon polisi dengan pura-pura diculik, namun lokasi yang ditunjukkan adalah lokasi di mana Daejang disekap geng narapidana. Sehingga Daejang bisa kabur dan diselamatkan Teolbo. Di jalan, ternyata diketahui jika ada alat penyadap yang terpasang dari barang yang dikasih oleh si pengacara. 어떻게 된 거야? 뭐해? 전파 탐지. 아니 그 Daejang dan sekutunya mencoba untuk menyelidiki kantor si pengacara dengan memakai alat penyadap yang terpasang di drone.
Sehingga akhirnya tahu jika otak dibalik rekayasa kejadian perkara adalah si pengacara. 누구 친구 타락한 거 알고 있지? 큰 거라고? 저렇게 허름한 드론한 대만 더 띄워봐라. 냐? 대형 금고인데 들었다는 얘기 아니겠어? 저기 문제가 생겼습니다. Dengan diketahui siapa otaknya, Daejang dan sekutu mulai melancarkan serangan balik dengan merusak tempat kejadian yang telah direkayasa, mengebom mobil para perekayasa, mengganggu setiap karyawannya, serta membuat rekayasa kejadian yang sebenarnya sebuah pembunuhan yang membuat heboh media. 일주일째 잡니다. 이 사고 현장에는 지금 현재 Ketika sedang bertelepon dengan Daejang, si pengacara emosi lalu menuju ruang rahasianya. Tanpa diketahui, ternyata Daejang pun mengikutinya lalu melancarkan pukulan-pukulan penuh dengan emosi yang mengakibatkan si pengacara babak belur. Namun bukannya melemah, si pengacara ternyata melakukan tindakan antisipasi dengan menyandera para sekutu Daejang dan berencana menjadikan Teolbo menjadi salah satu tersangka sebuah pembunuhan seperti halnya Daejang. 내 팀원 협박으로 되돌려서 진짜 미안한데 갈비뼈 부러졌나? 그다 보낸 거잖아. 그 용량이 좀 많아. Daejang bergegas menuju rumah Teolbo. Ternyata orang-orang yang menyandera sekutunya adalah para narapidana musuh Daejang. Dengan teknik taekwondo andalannya dalam keadaan gelap gulita, Daejang bisa melumpuhkan mereka dan membebaskan para sekutunya. Kejar-kejaran antara mobil Daejang dan para narapidana membuat keadaan jalanan menjadi kacau. Sedangkan si pengacara mengeluarkan lagi video ke media jika pembunuhan yang dilakukan anak pejabat hasil rekayasa Daejang dan sekutunya. Sehingga sekarang bukan hanya Daejang yang dalam pencarian, tapi para sekutunya pun ikut menjadi buronan. 사이코 범죄 조직이래. 먼저 장문호한테 달성 쏜다 달성. 역시 자넨 천재야. Rencana Daejang selanjutnya yaitu menguasai media untuk membeberkan semua konspirasi kejahatan rekayasa kejadian perkara pembunuhan. Dengan menyusun strategi, para sekutunya akan melakukan tugasnya masing-masing. Termasuk Teolbo yang menjadi kunci di mana dia bertugas menyiarkan semua file video. 윤여우리가 내렸으니까 윤여우리를 Teolbo sempat diculik oleh pimpinan narapidana. Namun dengan kesigapan Daejang, tanpa waktu lama Teolbo dapat diselamatkan. Setelah mengantar Teolbo ke kantor televisi untuk menyiapkan data yang akan diunggah, Daejang pun menyerahkan diri kepada polisi. Di tempat lain, si pengacara begitu kegirangan karena menganggap dirinya telah memenangkan semuanya. 여러분께 생중계로 저희가 보내드리겠습니다. Namun keadaan berbalik di saat komputer raksasa pengacara mulai error. Baru sadar jika Daejang pernah memasang USB untuk mendownload semua data yang ada di sana. Dengan bantuan channel 69, siaran berlangsung dengan membeberkan semua bukti dari setiap kasus pembunuhan dengan merekayasa pelaku. 야, 저 털보 형님이 으로 보도합니다. 와. 영화 배우 오늘 좋습니다. 노준영이라고? 추상덕 회장 맞죠? 아빠, 나 배고파. 강간 살인 사건의 진실은 무엇일까요? 할 나이 아닙니까? 죽일 수도 있지. 그날 밤 하지수를 살해한 건
아이러니하게도 하게 당하신 분들은 많이 Dan akhirnya si pengacara pun dapat ditangkap oleh para polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. 얘들아 뭐 하는 짓이야? 그럼 못 써. Film pun diakhiri dengan keharmonisan para sahabat game online. 그 밤, 그 꿈속에서 무럭무럭 푸른 하늘에 닿을 듯 나는 또다시 사람을 모아